Shalom Ibu Fia dan teman-teman, perkenalkan nama saya Cesha dari anak kelas 84 SMP Lentera Harapan Kupang. Hari ini saya akan menjelaskan tentang resensi buku pada cerita Rumah untuk Eli. Sebelumnya ini adalah tugas sumatif bahasa Indonesia saya. Jadi kita akan masuk kepada struktur resensi buku yang pertama, yaitu struktur identitas. Judul buku ini adalah Rumah untuk Eli. Penulisnya itu dari Len Liu, penerbitnya dari Tekad, halamannya 262 dan tahun diterbitkan yaitu tahun 2024. Jadi kita akan masuk ke struktur yang kedua, yaitu struktur orientasi. Jadi buku Rumah untuk Eli ini sebenarnya adalah surat cinta dari seorang ayah. Latar belakang penulisan buku ini didasari oleh kesadaran penuh akan ketidakpastian usia manusia. Penulis ingin Eli memiliki pegangan hidup, mengenal sejarah keluarganya, dan memahami nilai-nilai moral, bahkan kelak ayahnya sudah tidak ada lagi. Jadi buku ini juga berisi kumpulan surat jujur dari seorang ayah untuk anaknya. Jadi ayah ini ingin cerita soal rahasia hidupnya, mulai dari susahnya jadi anak kecil, kegagalan yang pernah dialami, sampai sejarah keluarga yang sangat mereka perjuangkan. Ayahnya ini sengaja kasih tahu kepada anaknya kalau rumah yang paling nyaman itu bukan gedung mewah, tetapi kasih sayang keluarga dan prinsip hidup yang betul. Jadi kita akan masuk ke struktur yang ketiga atau struktur sinopsis. Jadi konflik di rumah Eli ini mulai terasa waktu makan malam yang tadinya tenang tiba-tiba menjadi tegang pada saat secara sepihak ayahnya ini memutuskan untuk menjual rumah peninggalan dari kakaknya. Eli sebenarnya selalu mencoba untuk mengalah dan menghormati orang tuanya, tetapi kali ini rasanya sangat berat karena rumah itu memiliki kenangan untuk Eli. Ditambah Eli sering merasa pendapatnya yang kurang didengar oleh kakak-kakaknya. Dengan nada yang sopan, Eli memberanikan diri untuk jujur tentang kekecewaannya. Sayangnya malah memicu perdebatan yang panjang. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke struktur yang keempat atau struktur analisis. Jadi yang pertama-tama itu ada tema. Jadi tema dari buku cerita Rumah untuk Eli ini tema utamanya yaitu tentang kasih sayang, keluarga, dan luka batin. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Jadi Eli ini sebagai anak remaja yang cantik dan kuat, tetapi sebenarnya menyimpan banyak kesedihan dan trauma. Selanjutnya ada keluarga Eli. Keluarga Eli yang bersikap kurang peduli, bahkan sumber luka untuk Eli. Selanjutnya itu ada alur. Alur yang saya ketahui itu alurnya itu maju mundur karena ada beberapa di bagian cerita ada yang menceritakan di masa sekarang dan ada yang menceritakan di masa lampau. Selanjutnya ada latar. Itu latar tempat itu di rumah dan beberapa di lingkungan struktur Eli. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan. Jadi kelebihan dari buku Rumah untuk Eli ini, cerita ini sangat menyentuh perasaan. Cara penulis menggambarkan perasaan Eli sangat dalam sehingga pembaca bisa merasakan sedih, marah, bahkan kasihan. Bahasa yang dipakai cukup mudah dipahami. Setelah itu alurnya juga tidak membosankan bagi para pembaca. Selanjutnya juga ada kekurangan dari buku Rumah untuk Eli ini. Kekurangannya itu mungkin bahasanya mungkin terlalu kasar karena ada di mana alurnya itu menceritakan tentang pembulian dan kekerasan sehingga memakai kata-kata yang mungkin agak kasar. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan rekomendasi untuk buku cerita Rumah untuk Eli. Jadi kesimpulannya itu adalah buku ini adalah bukti kalau harta paling berharga yang bisa dikasih orang tua kepada anak itu bukan hanya uang atau barang-barang berharga, tetapi cerita dan nilai hidup. Intinya cinta orang tua itu abadi, bahkan hanya lewat tulisan saja.
Selanjutnya ada rekomendasi. Jadi menurut saya tidak merekomendasikan kepada anak remaja yang mungkin pernah mengalami pembulian, karena buku ini ada menceritakan tentang pembulian, apalagi bagi teman-teman atau anak-anak remaja yang mempunyai anxiety, karena mungkin bisa sensitif saat membaca buku Rumah Untuk Eli ini. Selanjutnya yang terakhir itu ada WKA atau Wawasan Kristen Alkitabiah. Menurut saya dari cerita ini yang sudah masuk dalam Alkitabiah itu saat Eli yang selalu sabar dan berusaha untuk mengambil hati keluarganya. Dan yang tidak sesuai itu saat keluarganya yang selalu menjahati serta memberikan kata-kata kasar kepada Eli. Itu tidak termasuk dalam Alkitabiah karena Tuhan mengajarkan kita untuk tidak membenci sesama, melainkan saling mengasihi sesama. Sikap yang seharusnya kita lakukan itu harusnya kita mengasihi dengan kasih, serta harus mengikuti kehendak Tuhan, apalagi dengan keluarga kita sendiri, serta saling mengampuni satu sama yang lain. Sekian dari penjelasan resensi buku saya pada hari ini. Terima kasih.